لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بروح النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والأصحاب الكرام ولجميع المؤمنين والشرف والصلاة خصوصا لرسول الله الله عن عيسى الخليل بمقدم محمد بن علي وعلى ابي الزرعي ثم الى رحمه صلى الله عليه وسلم والغد الجيلي البغدادي ثم الى رحمه مسلم محمد بن ابي بكر اسم المدينه المحصن ثم الى رحمه البلاد محمد رسول الله بن ابو بكر البجل ثم الى رحمه صاحب الولايه الحبيب بن انس ثم الى رحمه صاحب القول والحبش الحبيب علي بن محمد بن حسين ثم الى رحمه على رسول المدينه العلي بن محمد بن بلاش محمد زيد بن الغنم والى ارواح ابائنا والامهاتنا ولأجدادنا من جدادنا من سادنا من سيدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات للغفور والغنية بالرحمة والمغفرة بالصحة والعافية بالسلامة والبركة والصدق نزل واسع خلق الله وبسر النبي وآل النبي وبسلسلة الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى سدرة المنتهى حتى رأى النبي ربك لنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق فسوى وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وطيب الأغيار ومفتاح أبيس سيدنا ونبينا ومولانا محمد المختار وآله المطهر وأصحاب الآخر عن نعم الله وإقباله. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. صدق الله العظيم. Subhanallah. Kembali sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat salam. Moga-moga senantiasa terlimpah dan tercurah atas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan kerabat serta pengikut beliau yang yaumul kiamat nantinya. Yang muliakan Allah hormati para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat pun juga ketua masyarakat. Dengan tidak ketinggalan dan utama pula yang ulun muliakan ulun hormati sahibul bait sekeluarga yang sudi kiranya mengundang dari pribadi ulun pun juga yang ulun muliakan ulun hormati para rombongan maulid rasul yang tadi telah melantunkan syair-syairnya pun juga moga-moga senantiasa Allah muliakan dan hormati yakni adik kita yang tadi telah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'annya, bapak-bapak hadirin wal hadar para undangan yang dimuliakannya Allah. Peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu keistimewaan tersendiri, satu perkara yang tidak pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya, yang mana perjalanan Isra Mi'raj ini khususnya kemuliaannya cuma diberikan kepada junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kita harus cari dulu dan ketahui dulu bagaimana kiranya perjalanan ini bisa terjadi.
Bagaimana peristiwa ini bisa diadakan? Subhanallah, Maha suci kiranya Allah untuk memperbuat sesuatu saja mengadakan sebab. Tidak. Perkara sebab ini agar supaya jadi pelajaran, jadi i'tibar bagi umatnya Rasulullah. Peristiwa Isra Mi'raj didasari dulu dan ditandai dengan sebab. Rasulullah di kala itu sedang dalam keberadaan berduka. Manusiawi Pak, secara adat kalau kita ditinggal meninggal dunia oleh orang yang kita cintai dan sayangi, sedih, manusiawi. Sebagaimana Rasulullah al-alamul basyariyah, Rasulullah pun bersifat manusia, tapi tidak bisa dikatakan manusia biasa. Muhammadun basyarun wa laysa basyari bal huwa yaqutun bainal hajar. Kalaupun Rasulullah juga sedih, tapi tidak seperti kebanyakan orang. Beda, apalagi anak-anak muda sekarang. Kalau ditinggalkan dia yang kawin, loh tak bergantung diri ya. Nah ini nanti benar. Untungnya pulang pindah mesti main ke misalnya di pohon lombok ya, mau di pohon lombok kayak panas mati, dasar sautan mati juga. Beliau ditinggal meninggal dunia oleh orang yang beliau cintai, yakni paman Sidin sendiri, Sayyidina Abu Talib. Dan yang kedua adalah istri tercinta, yakni Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Dua orang ini Pak, dalam sepanjang sejarah selalu membantu dakwahnya Rasulullah. Jadi ditinggal mereka ini Nabi sedih lantaran mengenang jasa-jasa mereka Pak, bukan apa-apa. Apalagi yang namanya Sayyidatuna Khadijah. Pernah dalam riwayat, nah ini khusus masalah bibinya. Nah, kalau di dalam kitab Al-Busra yang dikarang oleh Allah yarham Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Maki Mekah, beliau katakan di situ, siapa yang orang itu rajin dan mengekalkan, melazimkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah, Tuhan berikan kekayaan. Nah, jadinya anak sugih barataan baca terus. Nyaman-nyaman juga guru bacakan bah boleh bersama bukan Allah. Jadi siapa yang dia sering membaca, apa yang diambil di dalam sebuah hadisnya Rasulullah, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Apabila seorang perempuan, kata Rasulullah, apabila seorang istri yang dia meninggal dunia sedang suaminya sudah rela, maka baginya ahli surga. Tapi bini nak kayak apa juga ini di bapa anak bini ahli surga, laki jangan smackdown lain. Makanya nanya milih bini ini bujur harusnya ini ya Allah, memilih bini nang kayak si PA itu biar ada tilam lagi apa apa, malah sebutin tilam lo ada nukar awaknya jadi mama. Jadi nang bini nang mata dia nang kayak Sayyidah Khadijah. Wallah, ini Rasulullah bilang, demi Allah, tidak pernah aku mendapatkan kebaikan, tidak pernah aku mendapatkan pengganti selain Khadijah. Tidak pernah. Alasannya apa? Dia beriman kepadaku, kata Rasul, pada saat orang mendustakan. Dia percaya kepadaku pada saat yang lain mengingkari. Dia memberikan hartanya untuk dakwahku pada saat orang menahan dan memalarakan. Dan dia memberikan keturunan sedangkan istri yang lain tidak.
Nah makanya ini nambah binian ahli surga. Ya apa mah kasihan jepang laki takutan bulik. Kasihan banget. Boleh kada, boleh kan? Mah berpikir kalau kan boleh. Kasihan kan. Ini kan ada sepak down lagi tasisir. Udah madangan tasisir jalan. Udah ada madangan apa-apa. Udah lulusan mata kuliah juga. Udah bahari begadang di Tanjung Merema. Sama kita mata kuliah. Lolongkong juga. Lolongkong, lolong setet. Tanyaman Siti kalau lah pada setet. Dan dulu itu habis saja. Kembali Pak. Jadi dengan meninggal dunia dua orang yang dicintai ini, Allah kepingin menghibur Rasulullah. Tapi jangan katakan Rasulullah sedih. Batal Quran. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini secara adat saja. Masa bini meninggal tertawa mungkin tertawa. Kalau memadahkan Rasulullah sedih batal Quran. Wali yalahul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, apalagi Rasul busyra lana nilna mona. Sehingga Allah Ta'ala kepingin menghibur kekasihnya. Nah hiburan Nabi lawan kita lain. Ya Allah, nang Tuhan nak menghibur diri tuh umur 60 tahun menghibur diri naik odong-odong. Oh, rupanya bahaya kada sahur. Kada sahur. Ditanya asal matuyu dan hari, pokoknya belum inti belum. Ini kan yang mendengar ada yang tua, ada yang muda, ada anak-anak, ada bagiannya. Ada bagiannya. Tunggu ya. Kita jam 2 melihat. Biar jam 2 akur. Biar akur urut boleh. Dah awak. Sehingga malam 27 Rajab Allah mengutus Ruhul Amin yakni Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam untuk menjemput Rasulullah dengan tujuan mempertemukan kepada Allah, dengan tujuan menghibur Rasulullah. Yang namanya malaikat Pak, Masya Allah, la ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Kalau perintah itu didengar, langsung dijauhi. Sami'na wa ata'na. Lain nang lawan kayak kita. Kita main di berapa kan upahnya? Nah, upahnya dulu. Ya Rasul, sudah Tuhan beribadah mencari upah. Pahala tuh upah. Kada sumpah. Ganjaran keistimewaan itu memang disebutkan lewat Quran dan hadis, tapi tingkatan ini orang awam. Wal nafsuka antiqin tuhmil hujab ala hubra'i wa intabtin ghayan fatimi. Jangan kekanak-kanakan. Jangan kekanak-kanakan. Nafsu itu kata Syekh Syarifudin Muhammad Al-Busiri bagaikan kekanakan. Dia akan terus menyusup. Kalau tidak dididik, kapan berubah? Supan orang tua, beramal, tak pahala. Umur aja salahnya 60, umur aja. Jadi, nah ini hati-hati. Jadi yang namanya malaikat ini patut kita contoh. Patut. Wal khalqul ladzi bila bin wa la aqlal
شربا ولا نوم لهم تقصر عشر منهم جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عدد مالك ورع ونحتذى. Nah, ini pimpinannya 10. Mun malaikat. Nah, nangkal pondokan kalau kitab Narangga Jawahirul Kalamiyah. Kam ada dari malaikat? La tuhsuh. Kan ada kitab Narangga. Nang amun nama-nama kan. Nang di Jawahirul Kalamiyah itu gan kehanakan tingkat tahdiri. Gitu ya, tingkat tahdiri. Jawahirul Kalamiyah. Kam ada dari malaikat? Ada berapa sebenarnya malaikat? La tuhsuh. Kata kau itu. Nang 10 itu kepala regu. Itu pimpinannya. Malaikat tahu itu. Tahu. Dikuat. Jadi orang keluar dikuat. Tapi orang lain orang keluar. Maaf. Begitu Sayyidina Jibril kepingin menjemput Rasulullah, apa yang terjadi? Apa yang dilihat Sayyidina Jibril? Sayyidina Jibril tidak bisa mengenali Maminantu yang mana Rasulullah. Karena ketika itu sedang ada 3 orang laki-laki yang berbaring-baring dekat hijir Ismail. Bahkan ketika orang ini bau, semuanya memancarkan cahaya. Kada kau mengenal. Sehingga Sayyidina Jibril pakai gue munajat lawan Tuhan. Ya Allah, beri hamba petunjuk nama Najwa Muhammad. Nah, lalu ujar Tuhan, Jibril, tenangkan dulu batinmu. Setelah tenang kau pilih bujuk-bujuk hingga kau kenal siapa Muhammad. Kita ambil. Ini satu kisah. Man nawwara li syai'in falam yarullah. Nah, ini bagian yang Tuhan. Man nawwara li syai'in falam yarullah bahwal batin. Siapa yang dia memandang sesuatu tidak dipandangnya wujudnya Allah, pandangannya batal alias berdosa. Pian bangun guringin berdosa, punya salah pilih. Ya qalbi syuhudu qad tawala bihabibin ammal anaman. Suhudnya harus bujur. Bila dilik salah, apa nampian lihat bangun guring dia menyambati orang kada, memandang nang kada bagus kada, kenapa berdosa? Salah pilih. Khairul bariyah nawwah ilayya. Khairul bariyah nawwah ilayya. Ma anta illa kanzul Nabi kan istifham. Nah, apa? Manabi kan istifham kan. Ma anta ini kanzul atiyah. Ma apa nak? Ada mama namanya. Kalau ma dimasuki ilah berarti ma-nya ini manapi, meniadakan. Kalau ilahnya kadada, maka maknya ini ma istifham. Lalu bertanya, apakah sekarang khairul bariyah nawwara ilayya, kebaikan yang paling baik
apabila nang dipandang wujudullah nawara ilaihi. Kenapa? Adalah Allah, ini bagian yang Tuhan. Adalah Allah mutlak, jadinya itu bernama Muhammad. Jelas? Ulun jelaskan kan? Bila nang Tuhan sawat ini kada tahu kulik sesat. Biar bapak gut lawan guru nang mana menyelamatkan. Adalah Allah itu mutlak, jadinya yang bernama Muhammad. Jadi Allah itu arti mutlak itu rupanya sendiri nang banaran Muhammad, yakni sosok insan. Jadi nang pian pandang saalamani wujud Muhammad saalaman. Nya ada jangan baca syair lagi nih. Anta nusukhatul aqwal fika suratul rahman wajma' suwarul Quran bismillah Allah bismillah. Apa gerak arti bismillah? Antum nyaman baca syair, paham dah. Anta nuskhatul aqwal, karena engkau nur. Ini nur yang dimaksud. Karena nurlah jadi alam aqwal, jadi semesta. Anta nuskhatul aqwal bika suratul rahman. Dan ini tanda daripada sifat rahmannya Allah. Wajma' suwarul Quran. Nang dipadahkan wujud Quran ini alam. Nang tertulis dari apa namanya nang 30 juz itu nang termaktub. Ini sealaman ini wujud Quran. Ini kada percaya jangan lagi baca syair. Wajma' suwarul Quran. Sealaman ini Quran. Ini alam ini dalil namanya Quran. Dalil nang nyata ya Allah. Quran salaman. Nah ini bismillah. Apa itu bismillah? Babnya ini nanti ikuti. Jangan dibuat. Bismillah. Bermula aku menjadikan diriku kata Allah dengan nur. Nur banyak. Kayak apa anda tahu di Tuhan? Menyakada belajar tentang nur. Tahu bagaimana dia bisa mengenal Rasulullah. Wa kaifa tudriku fid dunya haqiqatan qawniya mutasallu anhu bil hulumi. Ya bisa-bisanya pian baca budak. Imam Busairi dah bilang bagaimana engkau mengatakan hakikat Muhammad sedangkan engkau terlalu terbuai oleh lamunan. Cuma kenal Rasulullah yang di Madinah. Bagaimana bisa dikatakan umatnya Rasulullah dan hambanya Allah yang di Madinah itu uswatun hasanah. Kita besarkan dan kita puji, tapi umatnya juga harus kesal. Nah ini nur nyakada barani di dalam serta isi Tuhan tak dikenal. Lalu dipadahkan inilah khairat bariyah. Nah, bila dia memandang Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzab. Subhanallah. Makanya pandangan wali orang ibadah, pandangan seorang Mbah Sinur lewat. Ya Allah, ya Allah. Ini ya Allah. Kayak apa ada ya Allah? Ganal pada dapur. Kada ingat lagi lawan Tuhan. Mau? Nah, pandangan orang selalu yang bagus.
khairat bariyah. Kenapa? Ma'anta illa, tidak ada pada sesuatu kanzul ardiyah, padanya sesuatu itu rahasia Tuhan, rahasia salam. Lalu wujudnya tadi pengarang Muhammad. Maka itu Jibril dinanduk, wah nang di tangan Muhammad, pasti nang di tangan. Ulun yakin nang Tuhan gin hafal nang di tangan, hafal, ada batas hafal. Pokoknya siapa nang mencucuk di tangan pasti kanan. Setelah itu dikenali ternyata Rasulullah nang di tangan. Lalu siapa di samping kanan dan kiri? Yang di kanan itu adalah paman Sidin sendiri, Mamarina Sidin, yakni Sidin Hamzah. Dan di samping kiri beliau itu adalah anak paman Sidin, yakni Sidin Ja'far ibnu Abi Thalib. Masih ada dua di sini. Kenapa dua-duanya kebagian nur? Karena siapapun orangnya, apapun yang ada di alam ini wujud nur Rasulullah. Makanya barang siapa nang kadang mengaji tentang nur, kafir lagi munafik. Karena dia adalah asal mula kejadian dan yang mula-mula dijadikan. Biar sugih sia-sia. Sia-sia sugihnya kenal di nur. Sia-sia. Ini mana suci, mana tahu di Tuhan. Biaran hidup di suci, supaya asal mati masuk surga nyaman. Gitu. Terus sebanyak-banyak permintaan. Jalan, biaran suci. Bini bunga, semuanya. Mati masuk surga. Amin, itu melambatnya. Mampir nonton halus lagi. Kita dulu. Gagal sudah. Barang siapa nama kadang mengaji tentang Nur Muhammad, kafir lagi munafik. Bagaimana bisa kenal Tuhan? Nya kadang mau melalui Muhammadani wasi melalui Nur. Makanya samping kanan kiri kebagian nur memang wujud nur. Kalau adab kita, nah adab syariat, kita ambil hadis Rasul. Malam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna. Barang siapa wujud Rasulullah tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua, lain umat kami. Nah ini adab syariat. Kalau adab hakikat memandang wujud nur itu, nah lain gelap. Jadi adab syariatnya tetap anum disayangi, yang tua dihormati. Jangan naik lewat di depan mentua harus antut kurang asam. Jangan antut harum. Setelah Sayyidina Jibril mengenal Muhammad Rasulullah, maka lalu Rasulullah dijemput. Namun Sayyidina Jibril tidak langsung membawa Rasulullah kepada Allah dan tidak langsung dipertemukan. Apa dulu yang harus dilakukan? Adakan dulu operasi bersih masuk. Layaknya menyapian hendak sembahyang bapak dulu bau wudu. Ini 2-3 kali bakantut hujan nang cucuk kai batal pian kodok sekali loh. Kai batal kada di mapa kai hendak batal kai kada wudu juga. Inya kan nang wudu nang batal. Inya kada wudu kada batal. Nya orang Tuhan ini kan hendak kalah. Lalu ada terus jawab kasar. Asal nggih asal aja. Selayaknya kita hendak sembahyang berwudu. Rasulullah sebelum dipertemukan kepada Allah adakan dulu operasi bersih. Apa yang dilakukan Jibril? Summa akhraju qalba sayyidi waladil adam.
wa syara'uhu bisiknil ihsan wa naz'u minhu hawwa syaitan. Dikeluarkan isi hati Nabi dan dibasuh, dicuci dengan air Zam-Zam. Berarti kita harus begitu, bukan dalam kitab. Karena mungkin nang Tuhan tidak pernah belajar kitab hikam. Hikam sarahnya Iqawul Himam. Dan mungkin tidak pernah belajar nang Tuhan. Menandakan orang terputus lawan Tuhan. Sekali lagi dengarkan nang Tuhan. Menandakan orang terputus daripada Allah, walau sudah dia amalnya kuat, rajin beribadah, lebih mementingkan ilmu zahir, amal zahir ketimbang ilmu batin, amal batin. Terputus. Padahal kullu fi'lin fa'ilun, tiap perbuatan ada yang berbuat. Pian kan itu. Terputus. Makanya mari sama-sama ini diambil pelajaran. Ini dikasih ini belum lagi mer. Adakan dulu pembersih. Kalau kita mengambil perjalanan kita, wadawa'u qalbi khamsatun fatilawatun bitadaburil makna walil batnil khala wa qiyamul lail wa tadarruk bis-sakhar wa mujalisatus sholihin al-fudhal. Taduhulu kitab daripada Upik penyanyi. Ujar Upik, obat hati 5 perkara. Itu Upik penyanyi. Tapi taduhulu kitab, obat hati itu 5, patilawatun bitadaburil makna. Baca Qur'annya kau paham. Likulli kitabin anzalahu ta'ala wa Qur'anun shifa lil mu'minina. Qur'an bisa jadi penawar obat. Boleh. Kemudian yang kedua, walil batnil khala, kosongi perut. Jangan sampai tamakan badan yang haram atau yang subhat, bahkan sedikitkan walau yang halal sekalipun. Lihat dalam manaqib Sesem. Kenapa beliau waktu dibawai ke tempat siwan, ke tempat makan oleh orang tuanya, dilihat orang tuanya beliau makan sehingga tidak satupun makanan yang tersentuh. Bagaimana pula yang terjadi kepada Allah yarham abah guru waktu Sidin makan-makan, sekali disingkat ada pula makanan. Sahih, buka dalam manaqib. Ini menandakan walil batnil khala. Namun kayak itu gue aja, lu tidak mau makan hari ini, tapi membungkus, jadi sama aja juga. Ngeremput, nyata makan ya, apa juga. Anggap aja lu tidak tahu. Wa qiyamul lail, bangun malam. Wa tadarruk bis-sahar, merendah diri di waktu sahur, dan wa mujalisatus sholihin al-fudhal, satu majelis dengan orang soleh. Ini obat. Padahal bagaimana bersihnya, Pak, sucinya Rasulullah. Tubuh Nabi yang jahir ini saja bersih. Tidak seekor lalat yang bisa hinggap di tubuh Nabi, saking bersihnya. Kita jangan hinggap bahu wong. Bahu wong ini bahasa gambut. Itu alhan pada hinggap bahu wong. Mun bahu wong gimana? Nabi apabila duduk pada satu tempat, kalau bekas dudukan Nabi tinggalkan, walau ditinggalkan udah beberapa hari, masih ciuman harumnya. Coba cium hati masing-masing. Rasa nano manis asam asin. Kalau tubur, kenapa Rasulullah yang sudah bersih, Rasulullah yang sudah suci dibersihkan lagi?
Ambil pelajaran. Orang yang ingin menghadap Allah tidak cukup dengan johirnya yang bersih, badan, pakaian, tempat, batinnya juga harus bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Tuhan gak ada terimanya kalau bersih. Makanya belajar dari sekarang, jangan selalu kepingin tampil dimuliakan orang. Pian sugi tahu orang ada jadi masalah. Pian alim orang tahu ada masalah. Ini hendak donor alim orang tahu, sugi orang pinanggu. Ngapain? Masalah buat lo. Ini orang berijazah kalau selimah, ada gampang lah. Berijazah setiap sore pola 4. Selimah so. Berarti masih rusak jiwa batin Tuhan sudah. Pabila. Yo. Masada Allah. Ahab syuhur. Sahih. Masada Allah. Bukan ke orang yang betul-betul menuju jalan Tuhan. Ini Rasulullah bertemu Tuhan. Ahab syuhur. Kalau kepingin dimuliakan, dihormati dan dikenal. Kalau orang memuliakan, ada apa-apa. Kalau orang mengenal, ada apa-apa. Kita kan ada bakat. Berasih itu loh batin. Dan ini yang ibarat bertemu Tuhan. Munnya Rasulullah Masya Allah. Bukan di dalam Dalailul Qarar. Sayyid Abi Abdillah Sulaiman Al-Jazuli Senin awal. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Thahir. Betul? Rasulullah sudah bergelar Sayyiduna Thahir. Kenapa perlu dibersihkan? Pelajaran lawan umat. Hendak menghadap Tuhan tidak cukup jahirnya yang bersih juga batin. Makanya saking bersihnya batin Habib Ali Sahibul Maulid bertemu Rasulullah. Ya bila bersih betapa. Ya Sayyidi qalbi bihubbika cangkirnya mustahil diisi banyunya pada beras, mustahil. Justru cangkir piring berasi lalu nyaman diisi, bersih itu lupa. Setelah Rasulullah dibersihkan, tidak juga langsung diperjalankan, apalagi persiapannya perlu kendaraan untuk menyampaikan. Masya Allah. Lalu dipilih borak. Umat tadinya pakai borak, anu kisah borak nih, uyuh boraknya mayun pina manggaring. Begitu melihat Rasulullah, wah apa keungahan. Siapa nak ada senang melihat Rasulullah? No. Siapa nak ada himu? Borak aja ketujuh lawan Nabi. Mun kita ada ketujuh lawan Nabi, Allah pada borak. Allah pada borak. Wah apa tanda senangnya, gembiranya. Wa ya man yakhmu yansalahu yaqwatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Siapa nang hendak bepandiran lawan Rasul? Ya Allah, au bilman, baik dalam keberadaan ya Allah atau dalam mimpi, banyaki berselawat banyakin. Mulai wali-wali di atas sampai perguruan Habib Mahmud Ali Idrus, mata orang
Beliau anak angkat apa guru, nanda lawas nangnya diam di rumah Siti, bahadam di sana sambil ngaji juga apa? Ingatakan nama Yesus banyaki bersalawat seperti dari nang di atas dasar wujud. Bila banyak bersalawat terbuka pintu rahasia, membuka rahasia berarti. Ingat Pak, di dalam syarah ini ada seorang habaib dapat gelar Habib ini ngarannya Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar As-Sakran, betul itu? Al-Habib Abu Bakar As-Sakran, Habib Abu Bakar bin Abu Abdurrahman As-Saghab. Kenapa beliau dapat gelar As-Sakran? Sakran ini kan mabuk. Mabuk ini bukan karena minum, mabuk melawan Rasulullah. Lalu gelar sedikit As-Sakran. Saking orang tua beliau adalah bagi kami marga As-Saghab, memiliki pintu-pintu rahasia. Cuma Al-Habib Abu Bakar As-Sakran yang mendapatkan rahasia ini. Masya Allah. Andai kata semua marga As-Saghab berhimpun ingin mendapatkan rahasia, maka Al-Habib Abu Bakar As-Sakran yang unggul, yang lainnya kayak apa? Orang mabuk lawan Rasul. Ta'alam bukaya wa nuh ya amar sakartu bi khamril hawa wal gharam. Ada apa? Ta'alam bukaya wa nuh ya amar sakartu bi khamril hawa wal gharam. Nah kayak orang mabuk minum, bukan minum, ini kiasan. Makanya di sini bergelar Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Pernah Al-Habib Ali Sahibul Maulid mengatakan 3 orang nama yang bernama Al-Habib Abu Bakar. Ketiga-tiga nama ini berbetulan pun juga jadi wali. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saghab. Masya Allah. Habib Ali bilang 3 orang yang bernama Habib Abu Bakar, bahkan ketiga-tiganya memegang kutub. Kita ngaran Abu Bakar, ya Allah, tiap malam jangan tua. Mabuk, jangan mabuk lawan Tuhan. Lawan Rasulullah bagus. Ini dasar bujur mabuk. Mau, ini dasar mau. Kendaraan. Begitu melihat Rasulullah, begitu senangnya seekor burung melihat Rasulullah. Masya Allah. Kita kembalikan Pak Bu bagaimana? Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang Dibai. Kan maulid banyak, semuanya kalau bisa dibaca. Ad-Dibai, Sarhul Anam, Berjanji, Al-Azab, terus Al-Hash. Di dalam Ad-Dibai ya Pak, fa'in ta'aban kama hammat wa illa fahim ta'aban kama hammat wa illa fa'innaka fi tariqil hubbi kadhib. Bila tidak melebihi kecintaan kita seperti binatang yang dia cinta dengan Rasulullah, berarti cinta kita ini dusta. Binatang aja cinta, kita kada dusta. Fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Limbah bagagah tadi takut Nabi, namun kada madahakan nek ayatnya lah. Ada Nabi membaca ayat yang dijapai Nabi ranai. Ini ulun belajar lawan yang subur. Bila dicapai ranai jadi bininda. Mungkin mau kayak dulu, dahnya saya pemilik. Kadang langsung bilang kadang. Nyana carian pulang. Jadi mbak dijapai Nabi, dijapai Nabi jaranai.
urukan. Tapi ada pang dibaca nyahandang tahu tuh bawa baris 2 karung. Bu, sekali karena gula aja mbak mengatam, oke. Baru mengatam lagi. Hah? Lalu apa kendaraan lawan kita Pak Bu? Ilmu. Jangan hidup kada berilmu. Ilmu adalah kendaraan. Ilmu bagaikan borang untuk orang sampai kepada Allah. Berbagai ilmu diajarkannya, bagi ilmu yang fardu ainnya, tauhid dan fikih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasanya. Ada enggak? Harus lengkap ilmunya, fikih, tauhid, tasawuf. Jangan jeda. Bila fikih aja ada ketemuan. Bila bertasawuf aja supaya ada akhirnya dia. Ngini ketujuh benar ngaji tasawuf. Mencari guru nggak ada usul juga sama. Nah, orang lengkap ilmunya, berbagai ilmu diajarkannya, bagi ilmu yang fardu ainnya, tauhid dan fikih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasanya. Jelas. Jadi punya orang berasing tadi sudah ilmu nyaman didapat. Falihada siri ad'u fi asri wa asri ya abdul safari wabna faqri wa duduk nangka ini nyaman orang dari ilmu sir, ilmu rahasia. Ini syairnya Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Ulun ngambil satu kitab ijazah dengan guru menawar kampung Melayu. Hampir berapa puluh kitab ulun ngambil ijazah. Termasuk Fawaidul Mukhtari yang punya Al-Habib Habib Zaid bin Ismail bin Smith bin Ibrahim bin Smith. Itu satu kitab beliau Fawaidul Mukhtari. Ulun pun ngambil ijazah dengan guru menawar yang punya itu Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith Madinah. Jadi di dalam kitab itu bilang siapa yang rajin mengamalkan syair itu yang punya Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, maka segala hajatnya ditunaikan, dikeluarkan kesulitan dan kesusahan, dan dia bakal dijadikan seorang wali Allah. Bila adanya jadi wali, anaknya. Bila ada anaknya, cucunya. Bila ada cucunya, ada keturunannya jadi wali. Ada. Dan yang di Periuk Habib Muhammad Habib Hasan itu keturunan yang ke-6 daripada Al-Habib Abdullah Sahibur Rabi yang di Periuk. Al-Haddad kan itu keturunan yang ke-6 daripada Al-Habib Abdullah Sahibur Rabi. Nah, kembali. Jadi lawan ilmu yang tidak sampai lawan Tuhan. Sehingga Rasulullah diperjalankan. Namun dalam perjalanan ini Rasulullah mampir di beberapa tempat. Muhammad, kata Sayyidina Jibril, mampir dulu di satu tempat ini. Sholat kau 2 rakaat. Usai sholat Nabi bertanya, Jibril, tempat apa ini? Di kala itu Nabi melihat satu pohon batang kurma yang besar. Ini Muhammad, ujar Sayyidina Jibril, tempat di mana kau nanti hijrah. Namanya Thayyibah. Lalu berubah nama jadi Yasrib. Sekarang Madinatul Munawwarah. Dulu namanya Thayyibah. Nah, yang Thayyibah yang dimaksud itu Rasulullah. Sahih. Setelah meneruskan lagi perjalanan, Nabi mampir lagi diminta oleh Sayyidina Jibril.
Muhammad, kau sholat dulu 2 rakaat di sini. Usai sholat Nabi bertanya, tempat apa ini Jibril? Ini tempat di mana Nabi Isa dilahirkan, namanya Baitul Lahmi. Ujar orang Simpang 4 ngarannya Betlehem. Nah, tahu ya oleh Simpang 4. Lain Simpang Suri mampir lain. Sampailah Rasulullah di Masjidil Aqsa. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah digiring ke mihrab dan diminta mengimami sholat 2 rakaat. Nah, ini tilik kita. Yang jadi makmum kan cuma yang jadi makmum rohnya para nabi rasul yang terdahulu, yang jadi imam rasul. Jadi tilik pian siapapun yang jadi imam, Haji Idah, Haji Adul, Haji Amakah, tetap tuh wujudnya Rasul. Wujudnya Rasul. Ulun pada akan kuntu kanzan makhbir, aku jatuhan berada pada satu perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'ahbabtu an a'rafa fa khalaqtul khalqa, lalu aku ingin dikenal, aku jadikan makhluk. Siapa yang pamungkas? Nur. Innallaha khalaqa qablal asya nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dijadikan nur. Jadi Allah itu tak kalah di dalam nurnya. Paham? Allah itu tak kalah di dalam nurnya. Begitu nur itu jahir, bangaran Rasulullah. Sempurna kejahirannya semesta alam, bangaran Muhammad. Barang siapa yang tidak bertubuh Rasulullah digapit bumi, alim kada alim. Sekali lagi, siapa yang dia tidak bertubuh Rasulullah, alim kada alim, digapit bumi. Hanya tubuh Rasulullah yang kada dihimpit. Makanya kenali dulu bujur-bujur. Bila kada suhutnya pas, tilik batinnya dah kau pinandu. Nah, hanya tubuh Rasulullah lalu dipadahkan kodim hidup. Orang ratusan tahun kada mau hancur. Ada hanya beberapa menit hancur bu, karena kada saling kenal. Coba pinandu dulu. Ulun jawab aja lah lawan syairnya. Ulun jawab lah. Antum hayati idza syahadtukum hadar wa in hujibtum taghayyaba ruhu min jasad. Kada usah berdiri kalau itu ulun jawab dengan syair. Antum hayati idza syahadtukum hadar wa in hujibtum taghayyaba ruhu min jasadi. Siapa nih? Anak guru ulun kada tahu itu bahasa Arab kena. Taghayyaba ruhu min jasadi. Di sini pinandui siapa dah yang siapa nak kada kenal Rasulullah lain umat Rasulullah, siapa nak kada kenal Allah lain hamba Allah. Bangun kada umat Rasulullah hamba Allah, hamba siapa? Bila kada hamba Allah, hamba tar. Alim kada alim, kita cari orang alim banyak. Yang ada kebanyakan di akhir zaman ulama wahid. Nabi sudah padahkan nanti ujar Nabi di akhir zaman banyak ahli pidato, sedikit ulama. Maksudnya banyak ulama zahir, sedikit ulama batin. Maka hebat benar ini ceramah. Nah, ulama zahir ini lontang tangan, long tabuk-tabuk. Lalu ulama batin ini baik mesin itu. Nah, lalunya kata bilang dikenal orang lagi. Ulama jahir bertindak. Nah, jadi Nabi dah memadahkan di akhir zaman nanti banyak ahli pidato, sedikit ulama. Kita kada mau mengenal.
Karena pakaiannya ulama, panderannya ulama, gayanya ulama, ujung-ujungnya duit gila. Ini mau hati-hati. Tunggu imami sebelum Nabi dime'ratkan. Anda habis deh gue ini siapa kan anak di dapur tuh. Ndak enak makan juga. Mungkin. Kalau bini udah tadi gila, nano emaknya jangan bermasalah dan bolong. Nya ada juga kesa aja. Nggih, emaknya habisan aja nasi ada tuh bolong sing kesaruan dikira udah makan sekali kicak. Kicak belompok lah. Makanya jangan mengharap, jangan nomor itu berau bersama lompok. Sekali keluar harus kicak. Kadang-kadang sejarahnya kicak belompok. Mulai banjir awal sungai ada hujanlah sampai alami ada di Matapura ada kecap kelompok. Makanya jangan mengharap, jangan. Lalu Nabi Pak Ibu sebelum dime'ratkan disuguhkan 3 minuman. Nah ini 3 ya, sarannya biar jadi berdulu. Jadi Nabi disuguhkan 3 minuman. 1 air tawar biasa, 1 air arak yang tidak memabukkan, 1 air mau tahu mana di susu. Amun aku ada nyambat susu, zuzu. Itu tak hebat sedikit. Itu tak nyaman pada susu. Ikam kada tahu. Aku pernah. Kalau nya susu itu lebih nikmat daripada susu. Nongkoy tahu ikan ini kayak tahu. Kembali, nah, inda dzikril awliya tanzur rahmah. Ada seorang habaib yang bergelar sahibul laban. Masyaallah. Sejin ini hendak masuk negeri Tarim. Kampung Tarim ini kampung wali. Limbahnya itu dicegat orang, dihadang orang, dia orang di situ. Pian kada boleh masuk negeri ini, menyatakan misi koromat. Munajat sidin lawan Tuhan, hujan susu. Masya Allah. Ya sahibal laban syailillah al-habib maulal adad. Ya Allah, al-habib maulal adad sahibal laban galara sidin. Karamat sidin hujan susu sama lawan aku waktu aku ibu ulun isi karamat hujan susu juga limbah ulun duduk lan bini ulun sakali macet sesebini ulun itu saya pun laban artinya laban ambon bini ulun kalau nya sidin kan desa karamat illa fil jannati nahram min laban bila hendak merasai, bila hendak menikmati air susu yang ada dalam surga apa? Nabi padahal dalam hadis. Biar cari di dalam kitab banyak ceritanya di dalam kitab Durarun Nasihin. Kisahnya banyak. Atau kitab Bahri apa ya? Ad-Dardir. Kitab yang dulu. Apa ujar Rasul? Falamma ra'aitu lailatal mi'raj nahra. Manakala aku satu malam perjalanan Isra melihat satu sungai. Sungai ini memiliki 3 kelebihan. Ma'u ahla minal asal. Airnya lebih manis dari madu. Wa abradu minas salji, lebih dingin dari es. Wa atyabu minal miski, lebih harum daripada minyak harum kasturi. Faqultu li Jibril, aku jadi Nabi bertakun lawan Jibril, liman halal hagan siapa nih
liman shalla alaika fi rajab. Siapa Muhammad umat ikam rancak banyak bersalawat di bulan Rajab, itulah telaga Kausar. Biasa takut merasai kada pernah Kausar, banyaki bersalawat di bulan Rajab. Lalu Rasulullah memilih susu. Begitu beliau meminum dan diletakkan, apa ujar Jibril? Sungguh Muhammad yang kau pilih betul, benar, lagi bijak. Namun sayang, susu tak kau habiskan. Kenapa Jibril ujar Nabi? Andai kata Muhammad susu kau habiskan, mungkin semua umat mau masuk ke dalam surga. Tapi yang sedikit tertinggal, itulah mungkin suratan takdir Allah. Sebagian kecil umatmu nanti masuk dulu ke dalam neraka. Namun angka itu Jibril besini menghabiskan. Oh, ternyata kada kawal lagi. Ini satu isyarat waktu bahwa kesempatan hidup di dunia yang satu kali jangan dibuang percuma. Ini isyarat. Di dalam kitab kata-kata saat yang paling baik, saat yang paling berlian, saat yang paling membahagiakan apabila kita gunakan umur untuk di jalan Tuhan. Jangan sia-siakan. Nang sekali, bila nang sekali ini biar sia-siakan menyesal. Sebab mempian bagui kurang bertahan. Dan hapunnya lagi, sehingga Rasulullah pun langit yang pertama bertemu dengan ruhnya Nabi Adam. Langit yang kedua bertemu dengan ruhnya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit yang ketiga bertemu dengan rohnya Nabi Idris. Langit keempat bertemu dengan rohnya Nabi Yusuf. Langit yang kelima bertemu dengan rohnya Nabi Harun. Langit yang keenam bertemu dengan rohnya Nabi Musa. Langit yang ketujuh bertemu dengan rohnya Nabi Ibrahim al-Khalilullah. Rasulullah nak bertamu Tuhan harus melewati 7. Ulun pada akan kisah pian wajib belajar martabat 7. Siapa nang pamugaan ini? Martabat 7 ini yang punya Syekh Ahmad Kusasi, paguruan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, paguruan Syekh belajar martabat 7. Bila ada belajar martabat 7, ada tahu di Tuhan dan kada kau bertamu Tuhan. Ahadiyah, wahidiyah, alam arwah, alam misal, ajasamir insan. Bila ada dikaji ini ayat Quran memadahkan. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa awwal sabila. Siapa di dunia ininya buta ada kenal di Tuhan, karena bila mati walau ahli ibadah sasat terus karena kada kenal di Tuhan. Kenal nama aja, tiap nama ada yang punya nama. Hati-hati lah. Ini Rasulullah istilahnya 7 martabat lewat. Ini pelajaran yang Tuhan mestinya harus ini wajib. Yang ada tahu itu. Nah barulah Rasulullah dibiarkan sendiri untuk bertemu Allah. Bagaimana pertemuan Rasulullah dengan Allah Ta'ala? Nah ini hampir habis. Ulun tidak jawab secara langsung. Ulun jawab lawan syair dan lawan ayat. Kalau ulun pada akan jadi fitnah. Ya
garis bawahi bil wahidin bil wahid bil wahid. Ulun jawab lagi lawan sa'ir. Ulun kadang-kadang langsung kayak apa Nabi bertamu lawan Tuhan. Ya Muqarrab, ya Mumajjad, ya Muhayyad bisyafa'ah, jawaban Quran, nahnu aqrabu fihi min hablil warid. Kami ujar-ujar lebih dekat dari urat nadi. Ulun jawab kurang lawan sa'ir. Wa qabla hijratin nabi Isra mimma katal lailal liqadasi yudra wa ba'dal isra'i urujul sama hatta ra'an nabi rabbaka lama min ghairi kaifin wa hisarin kharab. Nabi melihat keelokan Tuhan. Ulun jawab lawan tarawih sahibul maulid. Tashhadu bihadzat lidzat. Betul betul. Tashhadu bihadzat lidzat. Mun ulun jelasakan ini jadi gitu. Jelas jadi gitu. Kayak apa ya? Tashhadu bihadzat lidzat. Jadi bertemu. Walhasil beliau dapatkan perintah sembahyang yang 50 waktu hingga jadi 5 waktu. Siapa yang dia beriman dengan Isra Mi'raj, jangan kada sembahyang. Karena siapa yang kada sembahyang berarti kada beriman dengan Isra Mi'raj. Siapa yang kada beriman dengan Isra Mi'raj berarti kada beriman lawan Rasulullah. Siapa yang kada beriman lawan Rasulullah berarti kada beriman dengan Allah. Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. Siapa ujar Nabi taat lawan aku, taat lawan Tuhan. Bila ingkar juga lawan Tuhan. Jadi himbauan peringatan Isra Mi'raj malam ini, mari kita istiqomahkan sembahyang yang 5 waktu. Lebih afdal ditambah nang sunat. Nah, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah dan umatnya Rasulullah dengan istiqomah jalankan ibadah, jalankan sunnahnya Rasulullah. Dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampunkannya Allah, dikeluarkan daripada kesulitan kehidupan dunia wal akhirah, kabulkan segala hajat, dan mudah-mudahan kita semua dimurahkannya Allah Ta'ala rezeki lagi halal untuk taat ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua berikan kesehatan, keafiatan, hidup beriman dan mati husnul khatimah, dapatkan syafaat dari aulia dan para anbiya wal mursalin, dan sekedudukan dengan mereka di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang kiranya bisa ulun sampaikan. Ampun maaf kesalahan serta kekhilafan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.